Pertanyaan saya tentang reaksi kita terhadap rasa sakit. Maksud saya, di sini kita melihat Mordekai mengenakan kain kabung dan berdiri di tengah kota dan berteriak. Tapi di kisah lain, seperti perempuan Sunem, dia berkata baik ketika dia mengalami situasi yang sulit. Juga Ayub mempertanyakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk, dan dia dengan tenang menerima rasa sakit. Jadi kapan kita harus tunduk dan menerima, kapan kita berhak berteriak? Saudara Fayez, kapan kita harus menerima Jadi- dan kapan haruskah kita berdoa untuk peristiwa itu Di sendiri? dalam setiap orang percaya Kristen, beberapa hal tampaknya bertentangan. Iman Kristen mengumpuli kontradiksi kelemahan dengan kekuatan, kesedihan dengan kegembiraan. Bagaimana bisa entitas manusia yang rapuh dan lemah ini yang mengekspresikan dirinya, yang merasa dirinya kecil yang tidak bisa menghadapi masalah. Dia berhak merasakan sakit dan merasa takut, dan inilah yang Kitab Suci sebut sebagai kelemahan, bersimpati dengan kelemahan kita. Kelemahan bukanlah dosa, bukan dosa. Kelemahannya adalah entitas manusia yang merasakan perasaan biasa duka. Tapi pada saat yang sama, esensi iman dan sifat baru memantul dan mendorong orang percaya sementara dia sedang mengalami kesedihan. Apakah Anda membayangkan bahwa Abraham tidak peduli ketika Tuhan memberitahunya, bawalah anakmu Ishak, anakmu satu-satunya yang kamu kasihi, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung? Apakah dia tidak peduli? Bukankah dia sedih atau apakah dia tidak mengalami perasaan sedih? Tidak. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, Dia dicobai. tapi imannya mendesaknya untuk menaruh anaknya di altar dan tidak takut. Bagaimana bisa perasaan ini kontradiktif? Inilah situasinya. Dan ketika Rasul Paulus berkata sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, betapa sedih dan juga gembiranya. Sedih atas keadaan biasa, tapi bersuka cita karena saya merasa bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyampaikan firman-Nya dan mengeluarkan saya dari sana. Jadi iman Kristen tampaknya aneh dan aneh karena penuh kontradiksi. Saya merasakan kelemahan saya, ini sangat fatal, tapi saya menyerahkan diri saya pada Tuhan sepenuhnya. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya dapat bereaksi terhadap semua keadaan sesuai dengan kekuatan yang bekerja dalam diri saya, dan saya dapat menghadapi semua masalah meskipun saya lemah namun berpegang pada kekuatan Roh Kudus dan Kristus yang tercurah ke atasku. Jadi ini adalah kontradiksi dalam diri orang percaya. Benar. Dan kita tidak mengabaikan peran Tuhan sebagai imam besar yang berurusan dengan kita di saat-saat penuh ujian dan keadaan sulit, dan bagaimana dia memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu, dan menguatkan dan menyelamatkan, juga menebus. Semua yang Roh Kudus dapat lakukan di dalam kita melalui Kristus sebagai imam besar. Teruskan. Saya mungkin tidak menyadari pikiran Tuhan pada mulanya seperti ketika Tuhan mengizinkan duri kepada Rasul Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dalam pandangan manusia, ketika saya tanpa duri, saya akan dapat melayani lebih banyak. Pelayanan akan lebih terbuka di hadapan saya. Namun pikiran Tuhan untuk membiarkan duri ada namun memberinya kekuatan dan kasih karunia. Paulus memahaminya, tapi dia berkata kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna." Kemudian dia tidak mengeluh namun berkata, Ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, sebab jika aku lemah maka aku kuat. oke. Jadi Dr. Fayez juga memberitahu kita di episode sebelumnya bahwa orang percaya itu bukan Superman. Ia tunduk pada kelemahan, kehancuran, dan ratapan pada saat pencobaan. Tetapi perbekalan Kristus sebagai imam besar dan bantuan Tuhan akan membiarkan seorang wanita seperti gadis Sunem yang putranya meninggal. Dan tentu saja hatinya membara untuk putranya, tetapi dipenuhi dengan kedamaian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.